Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai video pembelajaran ini, supaya mendapatkan keberkahan, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hikmah sholat. Semoga dengan kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa memahami hikmah dari ibadah melalui pengalaman di rumah dan sekolah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materinya. Hikmah sholat. Hikmah sholat artinya adalah kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat dari kita mengerjakan ibadah sholat. Jadi, apa saja sih hikmahnya? Sebenarnya banyak sekali hikmah dari ibadah sholat. Kita bisa mengamati dari kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa hikmah dari mengerjakan sholat. Hikmah yang pertama adalah kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rajin melaksanakan sholat. Berarti kita senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat adalah zikir atau cara mengingat Allah yang utama. Kemudian hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua adalah dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sholat kita ingat akan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita akan selalu merasa dekat dengan Allah dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga adalah dari mengerjakan sholat, yaitu disiplin waktu. Sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya, sehingga orang yang sholat tepat waktu akan selalu menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, hikmah sholat adalah bisa menjaga hidup bersih. Ingat, syarat sah sholat bahwa kita harus bersuci. Sebelum sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikan diri, sehingga orang yang sholat pasti hidupnya akan selalu bersih. Kemudian hikmah sholat yang kelima adalah hidup tertib dan teratur. Sholat ini memiliki rukun yang tertib dari awal sampai akhir, harus sesuai dengan urutannya. Sholat ini mengajarkan agar kita hidup tertib dan teratur. Kemudian yang keenam, dengan mengerjakan sholat, insya Allah kita akan bersikap rendah hati. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, artinya adalah Allah Maha Besar, kita akan memahami bahwa hanya Allah yang Maha Besar, sehingga kita mengakui bahwa setiap orang sama derajatnya. Artinya hidup ini harus rendah hati, tidak boleh merasa lebih dari orang lain.
Kemudian hikmah yang ketujuh, hikmah sholat adalah yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Sholat diakhiri dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya salam sejahtera dan untuk keberkahan serta rahmat Allah untuk kalian. Itu dilakukan dengan ke kanan dan ke kiri. Artinya kita mendoakan orang di sekitar kita untuk diberikan keselamatan, rahmat atau kasih sayang Allah dan keberkahan. Kemudian yang kedelapan, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan selalu mengingat Allah. Setiap perilakunya setelah sholat selalu didasari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya akan berbuat keji dan mungkar. Namun dengan sholat seseorang akan berbuat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah sholat yang ke-9 adalah dengan sholat berjamaah dapat meningkatkan hubungan sesama dan kerjasama ketika di rumah atau di sekolahan. Tentu kalian sering sholat berjamaah kan, baik di musola atau di masjid. Sholat yang baik adalah sholat yang berjamaah karena pahalanya dilebihkan 27 derajat. Kemudian dengan berjamaah berarti kita bertemu dengan orang lain yang setelah sholat kita bisa saling bersilaturahmi. Jika ada kesulitan atau mengalami musibah, kita bisa saling tahu dan bekerja sama untuk membantunya. Itulah beberapa hikmah dari mengerjakan sholat. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah dari mengerjakan sholat. Kalian bisa mengamati dari pengalaman kehidupan kalian sehari-hari. Itu saja video pembelajaran tentang hikmah sholat. Semoga setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang Pak Guru sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja video pembelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.